Jadi itu alasannya ya, ini juga terkait kayaknya kalau nggak salah juga kemarin itu baru saja Ijong tuh juga kembali diperiksa untuk kasus KDRT yang dilaporkan oleh Dena. Jadi ini adalah satu bentuk penyeimbangan informasi dari pihak Ijong gitu. Coba kita lihat jawaban dari Dena. Ini juga Dena memberikan klarifikasinya, panjang tulisannya ya. Dia bilang gini, terima kasih kado ulang tahunnya ya Papa Bear gitu. Dia tag ke Ijong gitu. Kamu sungguh suami yang hebat dan luar biasa. Salah apa saya sampai diperlakukan seperti ini, diperlakukan, dipermalukan sebegininya gitu ya. Dia bilang apa publik perlu tahu kondisi yang sebenarnya gitu. Ini adalah jawaban dari Dena gitu ya di Instastory-nya. Dan video itu kalau dari keterangannya Dena, sebetulnya orang menduga itu video apakah baru-baru terkait dugaan, ya pantas aja kan ada yang komentar, pantas aja Ijong digituin karena diduga selingkuh dan lain sebagainya. Tetapi ini klarifikasi sendiri dari Dena bahwa video itu adalah video kejadian di tahun 2019 gitu ya. Terus kemudian di keterangannya juga Dena juga sempat menjelaskan kenapa dia mengajukan gugatan KDRT gitu. Karena gugatan KDRT ini yang dianggap oleh pihak Ijong sebagai sehingga membuat perceraian ini tidak bisa jadi baik-baik karena ada gugatan hukum yang lain. Dena menjelaskan bahwa ya ini karena dia merasa terancam, jadi dia perlu melakukan pelaporan supaya apa ya, ya itu bisa melindungi dia juga gitu. Karena yang namanya ya bercerai baik-baik itu kan sebuah harapan ya. Kita nggak pernah tahu di dalam proses yang namanya orang berpisah itu pasti ada hal gesekan-gesekan. Kalau tidak ada gesekan-gesekan emosi kan dia nggak berpisah gitu ya. Lanjut berikutnya. Ini juga Dena kemudian memposting ini, dia menjelaskan bahwa memang komunikasi mereka sedemikian harus kadang-kadang lewat email gitu ya. Di dalam ini Dena menunjukkan salah satu email yang dikirimkan Dena untuk Ijong pasca mereka berantem kayaknya di bulan April 2021. Di sini Dena mencurahkan perasaannya begitu ya. Dia ngerasa bahwa dia kayaknya sudah pernah memaafkan Ijong. Entah apa kesalahannya gitu ya. Nggak ada di sini. Dan Dena di sini juga merasa bahwa dia sebagai istri tidak diperhatikan, tidak dicintai. Ijong hanya nyari anak-anaknya aja tapi nggak pernah peduli sama istrinya begitu ya. Terus ada keterangannya di sini ditulis lagi. So, jangan bilang aku harus nurunin ego dan nggak mentingin anak-anak. Berkali-kali disakiti pun masih berusaha bertahan. Berkali-kali disakiti itu juga kita nggak tahu ya, kita taunya baru yang belakang-belakang. Yang berikutnya ada lagi keterangan di kalimat yang berikutnya. Dia bilang, for all this aku diam dan menutupi semua, tapi apa yang aku dapat kecewa dan terus disakiti kan, ya gitu ya. Apapun salah, ya iyalah dia lagi enjoy. Jadi bodo amat sama saya. Lihat harus begini ya kelihatan. Apapun salah dia bilang. Dena merasa bahwa apapun yang dilakukan pasti dianggap salah. Dia merasa apa yang dilakukan kemudian dilaporkan Ijong ke pihak keluarganya sebagai Dena terlalu cemburuan. Dena terlalu ini, terlalu itu. Begitu ya. Tapi Dena mengatakan bahwa itulah yang dia rasakan. Ya. Nah ini menarik ya berkaitan dengan cemburu. Kenapa sih? Ada apa sih ya? Gitu ya. Ini ada sampai aku harus posting ya. Ini ada apa sebenarnya ya? Apa cemburu karena ada gitu. Karena Ijong terakhir itu main sinetron sama lawan mainnya yang namanya Ririn. Itu memang berurutan dari tahun 2018 ya. Ada sinetron yang judulnya Cinta yang Hilang. Ada lagi sinetron yang judulnya Aku Ingin Dicintai gitu. Itu Aku Ingin Dicintai di bulan September 2020. Itu yang terakhir ada adegan tisu lap gitu ya. Itu yang bikin Dena juga marah.